Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh besar kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau menjagai, melindungi, serta memelihara hidup kami. Pagi ini Tuhan kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengar-Mu. Dan kami akan melaksanakan apa yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus menguatkan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 78 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara yang terkasih, ada kisah kuno mengenai seorang lelaki bernama Astyages. Ia berminat membunuh pangeran yang masih bayi bernama Cirus. Jadi dipanggilnyalah seorang prajuritnya yang ada di lingkungan rumahnya. Dan disuruhnya supaya bayi itu dibunuh. Setelah prajuritnya mengambil bayi itu, lalu dia serahkan kepada petani miskin yang sedang bekerja di ladang, agar mereka mengantar dan meletakkan bayi itu ke atas gunung yang tinggi, supaya di sana bayi itu mati kedinginan. Namun justru si petani itu, suami istri, mereka sepakat memelihara bayi itu untuk anaknya sendiri. Karena anak itu dibesarkan di tengah-tengah keluarga mereka, keluarga sederhana. Akhirnya anak ini mengira bahwa itulah orang tuanya yang sebenarnya. Ia tidak menyadari darah bangsawan dan garis keturunan raja yang ada di dalam dirinya. Dan ia tidak tahu bahwa ia sebenarnya adalah anak raja. Karena tidak ada yang memberitahukan atau menceritakan sejarah hidupnya siapa dirinya yang sebenarnya. Yaitu anak raja. Akhirnya saudara, haknya sebagai pangeran atau anak raja hilang begitu saja. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dalam renungan pagi ini, Mazmur Asaf mengajak umat Tuhan untuk jangan melupakan perbuatan kasih setia Tuhan dan karya-karyanya yang sudah mereka alami. Karena semua pengalaman rohani mereka bersama Tuhan itu sangat penting diceritakan kembali dan tidak boleh disembunyikan. Karena hal itu adalah sebagai pengajaran atau suatu didikan bagi umat Israel untuk setiap generasi. Agar generasi berikutnya tidak mengulangi ketidaktaatan, ketidaksetiaan, atau pemberontakan seperti yang pernah nenek moyang mereka lakukan. Nah, salah satu panggilan gereja juga adalah bersaksi, memberitakan Injil. Tentu bukan mau menyaksikan pribadi kita. Tetapi seperti yang dikatakan pemazmur di sini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajaib di sini maksudnya datangnya tindakan Tuhan di saat kita bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat menolongnya, melakukannya. Misalnya kita berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya. Atau di hari ulang tahun kita bersaksi dan berterima kasih. Karena kita tidak mungkin
memanjangkan umur kita walau sedetik saja. Kita berterima kasih atas keberhasilan karena kita percaya tanpa campur tangan Tuhan semua itu tidak mungkin dialami. Jadi suatu yang ajaib karena kita tahu bahwa diri kita tidak dapat mengusahakannya. Jadi ajaib tidak hanya terbatas pada hal-hal yang besar, tapi juga pada hal-hal yang kecil dan yang kelihatannya biasa-biasa saja. Saudara, kita hidup hari ini, kita dapat makan, bertemu dengan orang lain, selamat dalam perjalanan pun harus disyukuri karena Tuhan memperkenankan kita untuk itu. Jadi kita bersyukur setiap saat karena dalam setiap detik ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan menceritakan perbuatan Tuhan gak boleh dikurang-kurangi dan jangan dilebih-lebihkan. Jadi ceritakanlah sesuai kepada yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat dan yang kita dengar. Dan kita juga dapat menceritakannya melalui tubuh kita dan tindak tanduk kita. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka yang akan dibaca oleh dunia. Nah, saudara yang terkasih, memang ada banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Juga dalam kehidupan umat Israel dahulu sebagai umat Allah. Yang mana sebenarnya banyak hal perbuatan-perbuatan kasih Allah yang telah nyata dialami oleh umat Israel. Dan karya-karya Allah yang ajaib yang menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Agar mereka makin setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga tidak merasakan murka Tuhan. Suatu perbuatan yang baik yang diceritakan dapat mengilhami pendengar untuk makin berubah cara hidupnya menjadi lebih baik dari hari ini. Dengan demikian, maukah kita menjadi alat Tuhan dan menceritakan sekaligus mempraktekkan perbuatan-perbuatannya yang selalu ajaib itu? Tetaplah semangat, Tuhan memberkati kesaksian kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk selalu dapat menceritakan tentang perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Agar anak-anak kami, generasi kami, angkatan yang kemudian tetap mendengarkan firman-Mu dan mereka tetap hidup di dalam ajaran-Mu. Kami percaya kasih setia Tuhan akan memberkati kami semuanya. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. GKPS TV.